Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa lagi dengan saya, Bang Anca. Oke, salam sehat, salam kuat, salam berolahraga. Kali ini sebelum kita lanjut tonton videonya, yang belum subscribe, tolong subscribe ya, untuk membantu dan mensupport saya agar lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Kalau kalian suka juga bisa di-share, like, dan komen juga jika ada kritik, masukan, saran, dan pertanyaannya silakan. Oke, baiklah kita lanjut saja ke videonya. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah ialah fakta atau mitos di tempat gym. Lanjut, seperti kita ketahui bersama bahwa banyak orang awam atau yang tidak mengerti tentang gym yang takut masuk ke tempat gym karena alasan-alasan tertentu, entah itu fakta, entah itu mitos, dan lain sebagainya. Oke, baiklah kita akan bahas beberapa fakta atau mitos di tempat gym agar teman-teman yang menonton channel ini yang siapa tahu masih ragu-ragu untuk datang ke tempat gym, baiklah kita akan bahas seputar fakta atau mitos. Dengan mengetahui mitos dari tempat gym, maka kita akan tahu juga fakta yang sebenarnya. Oke, tonton videonya sampai akhir. Yang pertama, nyeri dan pegal di otot yang dilatih atau di badan kita terjadi nyeri dan pegal adalah tanda keberhasilan. Berolahraga atau nge-gym, rasa sakit yang ditimbulkan di tubuh itu bukan tanda keberhasilan, walaupun menjadi salah satu faktor penentu bahwa sakit itu berarti otot yang sedang proses pemulihan. Tetapi dengan seringnya kita melakukan latihan tersebut, dengan rutinnya kita melakukan latihan tersebut, dengan konsistennya kita melakukan latihan tersebut, maka secara otomatis badan kita tidak akan terasa sakit lagi, tidak akan nyeri lagi. Jadi untuk otot itu sendiri, apalagi intensitas latihannya cuma latihan yang sedang, yang ringan, itu tidak akan menimbulkan efek yang sakit atau nyeri yang berlebihan. Oke, lanjut. Yang kedua, otot akan berubah menjadi lemak saat kita tidak latihan lagi. Itu mitos ya, karena pada saat kita berhenti latihan, otot dan lemak itu berbeda. Bukanlah satu kesatuan, dia berbeda. Otot, kalau lemak. Jadi dia tidak akan berubah antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu hanya mitos. Karena kalau kita berhenti latihan, otot kita akan menyusut. Karena kita tidak pernah melatihnya dan juga tidak memberikan asupan protein untuk otot itu, maka otot itu akan menyusut dengan sendirinya. Oke, jadi tidak usah khawatir, ototnya akan menjadi lemak itu. Yang keempat, kita harus berlatih keras agar dapat cepat badannya terbentuk dengan membesar. Itu tidak keliru, tapi tidak saya bilang 100% juga benar, karena di tempat gym itu tidak harus kita berlatih keras dan berat, karena di tempat gym itu juga bisa ada intensitas ringan dan intensitas berat. Jadi untuk kita yang tidak ingin membuat badan terlalu gede, badan terlalu besar, tergantung kita sih, mau badannya sebesar apa, mau badannya seideal apa, selangsing apa, bisa. Tergantung berat yang kita latihankan saat kita melatih beban. Jadi kalau kita inginnya tidak terlalu besar, pakailah beban yang ringan. Kalau kita ingin yang agak sedang, pakailah beban yang sedang. Kalau kita mau yang besar, baru kita memakai beban yang berat. Itu sih. Oke, lanjut. Yang kelima, harus memakan makanan yang tinggi protein dalam jumlah yang banyak. Oke, ini juga ada benarnya dan juga ada salahnya. Karena untuk membuat massa otot lebih besar, memang kita harus imbangi latihan dengan asupan protein. Tapi protein yang berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan. Dan juga kita itu membutuhkan yang namanya karbohidrat,
vitamin, dan nutrisi lainnya untuk mengimbangi asupan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sendiri. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan hasil, kita itu harus kerja keras untuk mendapatkan hasil yang cepat. Anggapan ini sebenarnya mau dibilang benar, ada benarnya, mau dibilang salah juga ada kesalahannya. Karena kalau kita berolahraga keras, ditakutkan kita itu akan rentang mengalami yang namanya cedera. Jadi selain olahraga di tempat gym juga kita memerlukan asupan nutrisi yang cukup untuk bentuk tubuh yang ideal itu sendiri. Yang kedelapan, jangan makan kalau ingin menurunkan berat badan. Tapi juga ada salahnya. Karena pada saat kita tidak makan, tubuh akan defisit kalori sehingga akan membakar lemak lebih banyak. Tetapi kalori yang masuk ke dalam tubuh akan memperlambat metabolisme tubuh sehingga membuat perkembangan otot itu tidak optimal. Untuk memberikan kalori pada tubuh itu sendiri, kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kesembilan, untuk menyingkirkan lemak yang ada di perut, kita harus melakukan sit up dan latihan perut lainnya. Anggapan ini sebenarnya kalau kita melakukan sit up dan lain-lain sebagainya itu untuk membentuk otot di perut, bukan untuk menghilangkan lemak. Kalau kita ingin menghilangkan lemak, kita lakukan kardio, olahraga kardio, dan harus defisit kalori. Oke, ke-10. Yang ke-10 adalah kalau kita ke tempat gym, kita akan bertemu atau jadi homo. Ini anggapan yang salah ya. Karena homo atau sesuka sesama jenis kita tidak dapatkan hanya di tempat gym saja, karena di luar sana tergantung perilaku dan cara bergaul orang itu sendiri. Jadi yang begitu bukan hanya di tempat gym, tapi di luar sana juga banyak. Jadi jangan beranggapan kalau di tempat gym itu banyak homo dan pencinta sesama jenis. Yang ke-11 ialah alat kelaminnya akan menjadi kecil. Itu juga mitos ya, karena biasa badan orang yang menjadi besar sehingga alat kelaminnya menjadi kelihatan lebih kecil. Dan juga ada orang yang memang sudah memiliki badan yang besar, dan kalau sudah memang kecil dari sananya, jangan salahkan gym sebagai tempat untuk bakasi kecil jenis kelamin itu sendiri. Oke? Selesai. Oke? Terima kasih telah menyaksikan semua videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jika ada kritik, masukan, saran, dan jika merasa berguna dengan channel ini, video yang saya bagikan, silakan di-share, dan juga like, komen, dan kritik, saran, pertanyaan silakan di komen di bawah ya. Oke? Jika ada salah-salah kata, saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan dan kesalahan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke? Sekian dari saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kekuatan serta umur yang panjang, diberikan keluasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.